Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa yang pertama. Insya Allah saudara kita akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama adalah Bapak Haji Agus Sugianto dan istri, kemudian Bapak Suryono dan istri, kemudian Bapak Zainal Abidin, dan yang keempat adalah Bapak Budi. Dan yang baru saja diumumkan oleh Ketua DKM telah pulang ke rahmatullah, Bapak Dadak Tunggul Birowo bin Sukarjo, usia 57 tahun, pada hari Sabtu pukul 23 di RSUD Koja, Jakarta Utara. Kita doakan semuanya saudara kita yang pertama yang berangkat haji, mudah-mudahan dari keberangkatan sampai tiba di bandara, sampai tiba di dua kota suci Mekah Madinah, kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan memperoleh haji yang mabrur dan mabrur. Yang kedua, saudara kita yang pulang ke rahmatullah, Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa li hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala al-batil khulafar rashidin sayyidina Abi Bakr wa Umar عثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مؤمن كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ممنى كل بخيل. يسر علينا كل عسير فتيسير، ويسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا يا الله إليك كثير، وأنت عالم بها وبصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته بفضلك يا الله يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا
ومشايخنا ومعلمينا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روحه خصوصا أمرهم ربنا نقبل برواء بن سكرجا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله ووسع مدخله اللهم انزل الرحمه والمغفره والشفاعه من اهل القبور ومن قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب السلام اللهم افتح لنا أبواب الجنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وإلنا من أمرنا رشدا اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة على الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hamba Allah yang mulia, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah kita coba untuk mengambil pelajaran atau pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, yakni surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah yang terpendek di dalam Al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 42 huruf. Kalau jumlah huruf di dalam Al-Quran itu berjumlah 325.015 huruf. Dan surah ini menurut para mufassir adalah tantangan. Jadi siapapun yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran, maka datangkanlah semisal Al-Quran yang paling tidak seperti surah Al-Kautsar ini, Mas Kania. Jadi surah yang terpendek walaupun sama dengan surah Al-Asr atau Al-Asri, tetapi kata-kata dalam surah ini adalah lebih sedikit ketimbang Al-Asri. Terdapat 42 huruf, Mas Kania. Jemaah sekalian, surah ini dinamakan surah Al-Kautsar, yang berarti nikmat yang banyak. Bahkan dalam bahasa Arab itu Al-Kautsar adalah
fil lughah al-arabiyyah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, fid dunya wal akhirah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita lihat surah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini mas sekalian, inilah surah yang sering kita baca, bahkan hafal, apalagi kalau sholat sendiri. Insya Allah bersahabat antara Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Mas sekalian, kalau kita teliti ayat ini, kalau kita tadabburi firman Allah ini, mas sekalian, amat sangat memberikan satu pelajaran kepada kita yang amat sangat berharga. Dan di sini adalah mukhatabnya atau mitra bicaranya adalah khusus diperuntukkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dalam kaidah tafsir dikatakan al-khitabu li Rasulillah wa li kulli ummati aidan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada Rasulnya, seakan-akan itu pun berlaku bagi kita selaku umat beliau. Jadi ayat-ayat ini seakan berbunyi, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad dan umat-umatmu Al-Kautsar, yang nikmat yang banyak. Para mufassir mas sekalian mengartikan ini amat sangat banyak. Ada yang mengatakan Al-Kautsar ini maknanya adalah sebuah sungai atau telaga. Ada yang menyatakan Al-Kautsar ini merupakan keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang menyatakan bahwasanya Al-Kautsar ini merupakan perintah kita untuk menjaga kewajiban salat dan beribadah kurban. Saking amat banyaknya itu penafsiran-penafsiran, maka kalau kita lihat diterjemahkan atau Quran terjemah, itu Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak. Ya mas sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata-kata inna, sesungguhnya kami. Kami di sini adalah menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran mas sekalian, Allah terkadang menggunakan kata-kata aku dan juga kata-kata kami, yang hakikat semuanya itu adalah tentang menggambarkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau. Jadi atau di sini menggunakan fi'il madhi ya mas sekalian. Kalau fi'il madhi ini disandarkan kepada Allah, walaupun bentuknya ini lampau, ini maknanya pasti. Kalau boleh saya bertanya kepada jamaah, ya, kalau saya katakan saya sudah makan, berarti sudah atau belum sekalian? Sudah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Telah memberikan berarti sudah disediakan mas kami. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil satu informasi, sebuah sungai ataupun telaga yang dijanjikan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW.
Tidak ada satupun Bapak Ibu dari sekian 124.000 nabi, 313 rasul yang Allah jadikan seperti Nabi kita Muhammad SAW. Ini menurut jumhur ulama salah satu kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Ulama kita mengatakan innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam akramahu bil ismi akramahu bil ata. Kata ulama-ulama kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabi kita dengan 5 kemuliaan. Di antaranya adalah akramahu bil ismi. Allah muliakan nabi kita dengan sebutan nama beliau. Bahkan ada sahabat Bapak itu yang senang banget belajar hadis. Kenapa engkau senang belajar hadis? Terus kepada tabi-tabiin. Saya senang karena sering menyebut nama Rasulullah SAW. Tidak ada satu nama nabi yang digandingkan dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Coba perhatikan Pak kalau muadzin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Digandingkan. Tadi imam kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ya, alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami tinggikan sebutan nama wahai Muhammad. Itu warafa'na, domirnya nahnu. Jadi yang meninggikan bukan hanya Allah, tapi seluruh makhluk-makhluk Allah ini meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril yunadi fi sa'il makhluqa min al-ardi was samawat bitahani wal bisyara. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Nabi ini dilahirkan, itu malaikat Jibril suruh, diperintahkan Allah mengiklankan, memberitahu kepada penduduk langit dan bumi, ya Mas. Tidak ada Bapak Ibu orang yang belum lahir ceritanya sudah ada, tidak ada. Orang yang belum lahir nih ceritanya sudah ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nabi yang namanya termaktub, tertulis, tertera dalam kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kemuliaan beliau. Makanya kita kenal ulama-ulama kita, padahal kita belum pernah melihat raut wajahnya. Ini salah satu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua cuma sekalian apa itu? Akramahu bil ata. Ini. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimuliakan dengan pemberiannya. Inna a'ta, sesungguhnya kami telah memberikan, telah menyediakan kepada engkau wahai Muhammad sebuah sungai yang namanya Al-Kautsar. Disediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi. Ini menandakan keagungan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu siapapun itu, baik non-muslim maupun yang notabene muslim, sebut saja Michael Hart sama sekalian. Salah seorang penulis dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban manusia. Banyak tokoh-tokoh dunia di dalam sana. Ada Adolf Hitler, ada Julius Caesar, ada Mahatma Gandhi, ada Thomas Alva Edison, ada James Watt, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Beliau secara objektif mengurutkan Nabi kita sebagai urutan nomor wahid, ya Mas. Apa yang beliau katakan? Tidak ada satupun makam di dunia ini yang diziarahi, yang dikunjungi, bahkan setiap hari, setiap jam itu
kecuali makamnya Rasulullah SAW. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tutur katanya, perbuatannya menjadi teladan buat seluruh umat manusia kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada satupun tokoh di dunia ini, ilmuwan di dunia ini yang biografinya lengkap mulai dari lahir sampai wafat kecuali Rasulullah SAW. Ini mustahil Bapak Ibu kalau bukan Allah yang menjaganya. Kalau saya di sini melihat mungkin almarhum Bapak Dadak Tunggul Birowo bin Soekarjo. Kalau ada keluarga saya tanya Soekarjo bin siapa, Pulan bin siapa, paling tahu cuma 3-4. Kita coba saudara kita, Bapak Haji Ucup Supriyadi bin Haji Ramli bin Sastra Atmaja bin dia mau cepet 3. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Malik bin Husayn bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim sampai Nabi Adam alaihissalam. Kan gak mungkin kalau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak itu yang bergerak pada diri Rasulullah itu bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Makanya Nabi kalau ditanya sama sahabat dia itu nungguin wahyu yang turun. Contoh misalkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila ada yang bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang zatku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah aku adalah dekat. Kan Pak, kalau ini ada tulisan Pak, kalau masih ini masih kelihatan ya? Segini masih kelihatan, segini masih kelihatan Pak. Kalau begini Pak nggak kelihatan. Jadi ada orang yang nanya, Allah di mana? Kan Nabi menjawab, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirin apa yang diciptakan, jangan mikirin menciptanya. Saya pakai baju udah habis nih Pak. Ada bacaan Al-Falah ini. Saya tanya sama DKM, Pak DKM ini kancingnya siapa yang buat ya? Terus kenapa ini hijau Pak DKM? Kalau DKM pakai aja betul, nanya apa baik, pakai aja udah. Jadi ribet Pak. Jadi sesuatu yang gak perlu ditanyakan jangan. Di situ terkadang Nabi gak suka kepada orang yang kasratu soal, banyak yang bertanya. Kita beli mobil Pak, baru warnanya silver. Kata kita, maaf ini yang beli catnya di mana Pak? Yang merawatnya siapa nama-namanya? Itu mungkin gak bisa jelasin Pak, bagian ini gak bisa jelasin. Cukup pikirkan apa yang Allah ciptakan. Adanya alam ini, adanya diri kita, adanya kematian ini bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Kan kalau Pak Haji Agus Sugianto berangkat haji kan kita tahu tanggalnya kapan berangkatnya. Ya kan? Pulangnya kapan kita bisa tahu. Kalau haji, kalau sholat subuh, zuhur, asar ada muazin. Panggilan sholat tahu, waktu kapan zuhur tahu. Dua panggilan ini tahu, tapi yang satu ini panggilan ini
Coba kita tunjuk tangan, apa kita hatinya Pak? Kan nggak tahu. Kalau Bapak Rusdi kapan pergi haji 2019 kan? Bisa ngomong 2019. Kalau mati nggak tahu. Allah yang mengatakan Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian buat kita sekalian. Makanya kalau jamaah seperti ini Pak, yakin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Buya Hamka, kalau kalian ingin melihat umat Islam, lihat tuh pada sholat Idul Fitri. Kalau ingin melihat orang-orang yang benar-benar beriman, lihat itu pada sholat subuh. Sekarang saya tanya, banyakan mana subuh sama Idul Fitri? Ini kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, udah disediakan sama sekalian. Bahkan Rasulullah bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi jauh-jauh hari pesan sama kita. Kalau kita mungkin tidak bisa menjadi seorang imam yang adil, kita memang bukan seorang yang ahli zikir, kita mungkin sulit untuk bersedekah. Salah satu dari naungan Allah, kata Rasulullah, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang terpaut hatinya dengan masjid. Kalau pendahulu-pendahulu kita di masyarakat itu sampai bahkan Pak itu sholat subuh itu pakai wudu isya, bayangin itu. Iya, kalau sehari 2 hari mah ini mah 40 tahun. Sholat subuh pakai wudu isya. Kan itu orang pun nggak tidur. Jangan pakai ilok sini Pak. Ilok, jangan pakai ilok. Pakai ilok. Ya Allah. Makanya Pak, saya pikir kalau Nabi sampai pada bengkak kakinya, padahal qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dia bahkan dosa diampuni. Yang sekarang yang datang diampuni. Itu apa bengkak itu kakinya. Saking lama berdirinya. Dalam kitab Minhajul Muslim dikatakan menurut Huzaifah, itu Nabi habis baca Al-Fatihah, baca Al-Baqarah. Lagi sholat sendiri nih. Habis Al-Fatihah, Al-Baqarah 286 ayat. Udah selesai itu Nabi nggak ruku, dilanjutin surah Ali Imran 200 ayat jumlahnya. Selesai Ali Imran Nabi nggak ruku, dilanjutin surah An-Nisa itu 176 ayat. Habis An-Nisa Nabi belum ruku juga, Al-Maidah 120 ayat. Jangan pakai ilok lagi. Itu kira-kira Pak Jod, kalau kita praktek di sini, kira-kira imamnya didoain atau disumpahin? Bagus banget berpegel ini. Ada sahabat Nabi Pak, lagi sholat subuh baca Al-Baqarah. Lagi sholat maghrib baca surat Al-Baqarah. Ini Mu'adz ngadu sama Nabi. Orang imam kita cakap banget ya Rasulullah. Maghrib baca surat Al-Baqarah. Yang imam banyak yang tua-tua. Ditegur sama Nabi. Itu surat bagus buat ente. Kalau dewek-dewek sholatnya sendirian baca surat itu. Kalau banyak orang, kata Nabi, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Apabila kalian sholat di banyakan orang, ringankan. Kan kita kan nggak begitu Pak. Sendiri inataina maqruh. Jamaah juga itu juga. Sama kita, ya Allah.
Ini imam, kenapa ya Ustaz? Takut udah ada yang tua, takut ada yang sakit, takut orang banyak keperluan. Kalau yukhafif, ini bukan dipendekin, ringankan. Yang wajar-wajar aja gitu bahasa kita. Ada mayat Pak, di sini nih ada keranda mayat. Dimakamin habis zuhur. Kata pengurus, jangan sekalian sebelum kita makamin almarhum, kita sholat zuhur dulu ya, sholat berjamaah. Imamnya Pak rombongan ini yang pendek sholatnya, dan baca Al-Baqarah kalau bisa jam 3 dimakamin. Ini Islam. Jadi inna a'tayna kal-kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat. Ini ada pelajaran. Jadi kalau kenikmatan-kenikmatan ini Allah sandarkan kepada Allah, ini baru sedikit. Karena Allah itu maha kaya. Maksudnya begini, kalau kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dari dunia sampai akhirat dibandingkan dengan kekayaan Allah, karunia Allah, anugerah Allah, itu baru sedikit. Apa pelajarannya? Kita kalau melakukan kebaikan kepada orang lain, kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu anggaplah sedikit. Jadi kita jangan pernah puas dengan kebaikan-kebaikan kita, gitu maksudnya. Jadi anggap saja ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itu baru satu kali kita berikan kebaikan. Karena Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita yang sekalian. Makanya Pak ada ucapan terima kasih, habis kita terima kasih. Makanya dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya ada satu orang, tutuplah kebaikan-kebaikanmu seperti engkau menutup aib-aibmu. Kalau orang yang udah ahli ibadah Pak, ya maaf, bukan kita untuk seperti kita, bukan. Kalau orang yang sudah istiqomah dalam beribadah, kalau penyakit riya ini sudah kita bisa tangkis, hilangkan, penyakit selanjutnya adalah sum'ah. Apa itu sum'ah? Pengen didengar tuh Pak Jujur. Kayak Pak Ajis misalkan dicontoh Pak Ajis. Saya baru datang di sini kan. Di Ustadz, alhamdulillah semalam saya salat tahajud 11 rakaat dapat 15 juz, alhamdulillah. Misalkan itu niatnya bagus, niatnya diperuntukkan salat itu karena Allah, tetapi dia beritahukan ke orang lain. Saya mau bilang siapa tak, cuma Ustadz doang nih, saya bilang ya, bilang siapa. Nggak bilang siapa, saya siapa ini Pak? Itu setan begitu boleh Pak. Nanti Bapak Ibu biar nanti maaf nih, kurban kita diterima, jariah kita diterima, pesan saya baca surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 267. Tolong diulang-ulang bacanya biar nyangkep di otak kita. Al-Baqarah 261 sampai 267. Salah satu penyakit daripada orang yang bersedekah, orang yang berinfak adalah dengan menyebut-nyebutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Ustaz, bagaimana tuh kalau yang diumumin? Itu dalam apa? Niatnya untuk ngajak. Jangan sampai nanti diumumin DKM terus kita berdiri Pak, contoh lagi. Hadirin, sebelum sholat Jumat dimulai, saya umumkan yang pertama untuk pembangunan renovasi masjid kita, An-Nahrawi 5 juta. Wah, ini kayak begini Pak, nggak usah begitu Pak. Untuk korban besok Pak Ajis, alhamdulillah khidmat daripada masjid ini 3 ekor sapi. Merpot 3 merpot. Misalkan begitu Pak. Jadi itu Pak.
Kalau orang yang sudah muta'alim, orang yang mau belajar, kemudian dia pengen istiqomah, ini berat sekali. Sebab ini tuh tadi tuh kita 2 rakaat saja tuh sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu 2 rakaat doang sebelum subuh. Itu baru sholat sunat qobliyahnya. Apalagi sholat subuhnya. Sholat ini disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan oleh Allah. Walaupun Allah sudah tahu, Allah menanyakan, wahai malaikat, apa yang kau lihat, apa yang kau tinggalkan? Ini pergantian malaikat, pergantian sih. Mereka katakan, ya Allah, saya datang, dia lagi sholat, saya tinggalkan pun saya lagi sholat. Makanya jaga sholat asar dan sholat subuh. Makanya 2 sholat ini tidak ada sholat ba'diyahnya, karena pergantian dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah Pak ke masjid berat, Pak. Kalau belum biasa, benar berat. Mungkin bisa jadi ringan kalau DKM ngumumin sholat subuh berjamaah plus makan nasi uduk berjamaah. Bisa ringan itu. Bisa. Ada jengkol ya Allah, luar biasa. Kan orang macam-macam Pak, yang namanya orang ya. Bisa bukan diinjak deh. Ya, ini mah orang-orang surga semuanya. Kan ngaji ada ngaji pedati, ada yang namanya ngaji itu ngaji apa namanya merpati, Pak. Ya, ada ngaji sejati. Kalau ngaji pedati kan didorong-dorong dulu. Bapak Ibu hari ini pengajian kuliah duha jam sekian, mohon kehadirannya. Didorong mulu tuh. Ya maklum. Berarti didorong gitu kan. Ada yang merpati tadi tuh. Request dong jangan nasi uduk, lontong sayur kayak ada gitu. Itu merpati. Sini merpati semua. Kalau yang sejati nggak perlu berdati, nggak perlu merpati ya mas kalian. Sejati kok. Nggak usah ada lontong, nggak usah ada nasi uduk, Pak Yucu. Snack juga nggak apa-apa. Ini Bapak bukan sindiran, ini kan Inna a'tainaka. Ini tepat nih, karena kita bisa berbicara al-kausar, nikmat yang baik. Kenapa demikian? Itu disandarkan. Kalau itu diisnadkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti baru sedikit. Makanya masjid kita ini jemaah sekalian, ya, mau direnovasi nih Pak, ya, silakan kita bersedekah, infak, gitu kan? Boleh dengan materi, boleh dengan non materi. Ustaz, saya materi belum punya rezeki, boleh nggak kalau sedekah dengan doa? Boleh. Ustaz, saya juga doa belum lancar banget. Boleh dengan senyuman? Boleh. Melihat bangunan senyum, kapan jadinya? Kalau senyum dong, kapan jadinya Pak? Hari ini sedekah kita senyum semua ya Pak. Jadi terus sekali untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menambah mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, itu banyak jalannya, banyak toriknya. Kan kita kalau berbicara jujur, ibu banyak sehat atau sakit? Sehat. Banyak punya duit atau tidak punya duit? Banyak. Cuma orang kita kalau nggak punya duit, ngomong. Nggak punya duit, ngomong. Punya duit? Insya Allah Ustaz, kalau nanti Masjid Al-Falah mempunyai mobil operasional, setiap pengisi duha dan mulai subuh dijemput. Alhamdulillah, nggak apa-apa, itu kan bagus niatnya mah. Tapi lebih enak kita naik motor, kayak ibu nih Bapak, nanti insya Allah kalau saya punya mobil, kemana-mana saya antar Pak. Jangankan untuk berangkat haji, buat nanti jenazah pun saya siap.
Kapan Pak? Nanti kalau punya mobil. Udah punya lupa nggak Pak? Lupa. Makanya niat baik yang ditunda-tunda. Pulang enggak bersedekah tuh untuk renov masjid kita. Entar. Kalau tanah gua kena gusuran, tol harus ada sumbang. Berapapun saya sumbang. Entar kalau kena gusuran. Sampai selesai ini masjid, Pak. Udah selesai renovasi, kapan Pak? Entar. Makanya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita nomor sedekah Pak, jangan nungguin lagi punya duit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad. Kenapa Allah udah banyak memberikan kenikmatan kepada kita? Al-Kautsar bahkan tak terhitung. Coba ada Bapak Ibu, maaf aja dari tadi pagi Sabtu kita sampai detik ini, pertanyaan saya, ngedip sudah berapa kali kita ngedip Bapak Ibu? Itu aja kita nggak bisa hitung. Makanya wajar kalau Allah firmankan fabi ayyi ala'i rabbikuma nikmati mana lagi. Kan itu nggak pernah kita minta Pak. Ya Allah biar berkedip maka saya setiap hari, nggak begitu. Ya Allah gerakan jari-jari saya, itu kita nggak minta, tapi Allah kasih. Allah nggak pernah lupa sama hambanya, kita yang sering lupa pada Allah. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kata Ibrahim bin Adham, kalian menikmati nikmat Allah tapi kalian kurang bersyukur. Ini masalahnya. Apalagi Pak kita udah pensiunan. Orang kalau pensiun Pak, itu telah tampak kejujurannya. Dikit-dikit ke masjid maunya, emang begitu. Dia pengen pulang. Orang kan pengen pulang rapi-rapi. Ya Allah. Coba tanya siapapun itu. Orang kalau pengen pensiun Pak ingin mendekat kepada Tuhannya. Jujur emang begitu fitrahnya. Makanya kata Nabi khairun nas man tala amruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang diberi panjang umurnya, semakin baik amal perbuatannya. Tapi sejelek-jelek manusia diberi panjang umurnya, semakin buruk amal perbuatannya. Itu Pak tadi Pak Dadang ya 57 tahun. Ada bayi di freezer itu Pak, baru berapa bulan. Ini Bu yang Bapak yang saya katakan, kalau tadi sholat kita ketahuan itu waktunya kapan, haji waktunya kapan ketahuan, kalau meninggal itu makanya Allah gaibkan. Kita bisa bayangkan kalau setiap minggu DKM umumin Bapak Ibu setelah kuliah duha, setelah kuliah subuh, mohon jangan pulang dulu, pengumuman kematian kita masing-masing ya, buat besok sampai meninggal disebut sudah cair, udah pulang ya teman. Islam ya. Kita kan kalau yang hadir mudah-mudahan berangkat haji. Amin. Berangkat umroh. Pas coba yang hadir pasti mati. Ya kita amin juga emang pasti mati ya. Tapi kenapa ya Bapak Ibu kok kita takut buat kematian? Islam Pak jujur kita banyak dosa Pak. Tangan kita, mata kita, telinga kita, kaki kita. Maka Allah memerintahkan, Nabi menyuruh kita untuk beristighfar. Sab'ina aw mi'ata marrah fi kulli yawmin wa lailah. 70 kali sampai 100 kali ya Mas kali. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang banyak. Bapak Ibu, kalau itu sudah kita rasakan, betul-betul itu nikmat dari Allah, bersumber dari Allah, baik yang sudah, yang sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana sikap kita? Ayat kedua mengajarkan falsalli, maka sholatlah, maka beribadahlah. Jadi sholat ini merupakan tanda rasa terima kasih kita kepada Allah yang sekalian.
manifestasi rasa syukur. Fasolli, maka beribadahlah, maka sholatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wahai Muhammad. Jadi kita dapat bekerja, dapat menikmati hidup ini jemaah sekalian, dapat anugerah dari Allah, semuanya li rabbika, dari Allah jemaah sekalian. Kan pantas Pak kalau kita dikasih gamis, dikasih sorban, dikasih peci, bilang ucapan terima kasih. Ajarakallahu bima ataita wa barakallahu bima abqaita, kan begitu doanya. Salat. Ada cerita begini, cerita. Ibu tahu kerbau nggak Bu? Kebon ya. Kan dia netek depan rumahnya kerbau. Menyusui. Dengar azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya nanya, suara apa itu Bu? Suara azan. Oh azan. Itu panggilan buat sholat. Kita nggak sholat Bu, karena kita mau diperintahkan untuk sholat. Ayo kamu nanti aja, jangan nanya apa aja. Kata apa hadis? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu, itu surah apa lagi? Itu tandanya sholat segera didirikan. Kenapa kita di sini aja Bu? Saya bilangin kita wajib sholat. Sholat itu manusia. Oh gitu. Jadi kalau manusia yang nggak sholat, sama kayak kita. Jangan marah gitu Pak. Kadang orang marah gitu ya. Fasolli, maka sholatlah, maka beribadahlah li rabbika. Lihat kata-kata li. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Usalli fardhu subhi raka'ataini imaman aw ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin al-adai fardhu syahri ramadhana saat lillahi. Semua lillahi. Lillah. Emang semua peribadatan itu semata-mata untuk Allah. Kenapa demikian? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa, lihat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Oh gitu. Fasolli, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Makanya Imam Abu Hanifah beliau menyatakan kurban ini hukumnya adalah wajib, kata beliau. Kurban hukumnya wajib. Sholat itu wajib, kurban pun wajib, kata beliau. Menurut Imam Syafi'i sunnah mu'akkad. Makanya kalau kata Imam Abu Hanifah, kalau orang yang sudah berkurban maka gugurlah kewajiban akikah. Kalau Imam Syafi'i ya kurban, ayo akikah juga. Fasolli li rabbika. Jadi Bapak Ibu, berkurban itu pun merupakan bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulis Bapak ayat-ayat tentang kurban ya, biar kita terdorong. Yang pertama lihat surah Al-Maidah ayat 27. Kemudian tulis lagi itu surah As-Saffat. Itu lihat ayat 100 sampai 111. Kemudian buka lagi itu surah Al-Hajj ayat 28. Kemudian buka lagi itu surat ini Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang kurban. Kurban itu adalah bahasa Arab qurba yaqrubu kurban wa kurbanan, yang berarti mendekat. Bapak Ibu, kalau orang lagi mancing, umpannya cacing, paling yang dapat ikan-ikan kecil, betok, betik, ya, ikan kecil. Tapi kalau orang mancing umpannya ayam, buaya yang makan. Jadi semakin besar pengorbanan, semakin besar yang Allah berikan kepada kita. Ini yang dikatakan di kendaraan itu
sebanyak bulu Pak, kebaikan-kebaikan. Coba sekarang kira-kira kalau ada korban kambing sudah hitung bulunya, nggak bisa 5 hari itu Pak, itu bulu kambing. Jadi amat sangat luar biasa kebaikan. Ini saya sampaikan pada pagi hari ini sekali agar kita tergugah, kita niatkan karena 1 September insya Allah pelaksanaan kurban. Mudah-mudahan hadirin ini ada rezekinya. Karena pasang niat aja. Banyak cerita Pak, ya orang kurban sampai 30 tahun ngumpulin semua. Diwawancara, Bapak ini berapa tahun Pak berkurban? 30 tahun. Dia penjaga penunjuk kereta gitu Pak. Tempat berkurban semua. Ayo Pak, kita niatin untuk berkurban sebagai tanda syukur kita kepada Allah dalam rangka mentauladani dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa may yattaqillaha, nanti buka surah Al-Alaq ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, jangan jangan pakai yang begitu Bapak Ibu. Ya, udah korban kan. Disitu belum bayar dan gitu. Kita malu kalau nerima terus tiap tahun. Nerima daging kurban dulu kita. Enggak usah gitu. Kali-kali bismillah. Boleh nggak kurban pakai ayam? Nggak bisa. Kalau buat panitia makan nggak apa-apa. Pakai bebek yang bisa. Sapi, kerbau, kambing, itu yang jadi. Kan nanti kita jadi malu lagi dulu. Bapak pulang korban 3 ekor ayam sama entong. Nah, ini asalli dirabbika dan berkurbanlah. Jadi sholat dan kurban itu Pak merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya kenikmatan Allah dari kepada kita. Innasya niyakahwal, sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dia orang yang terputus abadnya, putus dari rahmat Allah. Ujung ayat yang berbunyi Al-Kautsar, ujung ayat yang berbunyi Al-Abtar. Ini ada mufassir menyatakan kenapa Abtar? Karena Nabi punya anak itu kebanyakan meninggal sebelum dia dewasa. Jadi Abtar itu bahasa kita Nabi tidak sempat menikahkan karena anaknya banyak meninggal dunia. Jadi orang kafir bahasa kasarnya rasain Muhammad itu menerusin dakwahnya, anaknya banyak meninggal dunia. Makanya dikatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar. Setiap perkara urusan yang enggak baca bismillah itu abtar, terputus, kurang berkah. Kalau orang makan doang enggak baca doa katanya, kenyang doang yang diraihnya, tapi enggak ada ibadah. Tapi kalau saudara jamaah makan dengan nama Allah bismillah buat ibadah, insya Allah kenyang dan dapat pahalanya. Ini pentingnya kita mengikuti adab-adab dan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jamaah Allah memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, berkah dunia dan akhirat, dan kita niatkan bisa berkurban tahun ini insya Allah. Dan masjid kita biar cepat jadi teman sekalian, kita niatkan untuk takmirul masjid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.